Kita dalam menjalankan usaha, ketika bermitra, ketika bertransaksi dengan orang, ada kalanya pembayaran harus terlambat. Bisa kita sebagai krediturnya, artinya orang yang dihutangi, atau mungkin kita orang yang sedang mengalami kesulitan pembayaran atau berhutang. Kali ini kita akan share tips menyelesaikan hutang bisnis. Pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, menjalankan usahanya, sering menemukan atau mendapatkan permasalahan terkait problem hutang. Wajar atau tidak wajar, ya ini di dalam bisnis mungkin saja ditemukan oleh pelaku usaha. Kita dalam menjalankan usaha, ketika bermitra, ketika bertransaksi dengan orang, ada kalanya pembayaran harus terlambat. Bisa kita sebagai krediturnya, artinya orang yang dihutangi, atau mungkin kita orang yang sedang mengalami kesulitan pembayaran atau berhutang. Kali ini kita akan share tips menyelesaikan hutang bisnis. Oke, sekarang kita masuk yang pertama ya. Tips mengenai cara pembayarannya terhadap penyelesaian hutang. Yang pertama, setiap orang yang memiliki piutang ya, atau teman-teman sebagai kreditur, ada orang yang berhutang sama teman-teman, pasti teman-teman berkehendak ingin di posisi yang terbaik. Posisi yang terbaik apa? Tadi kan teman-teman ingin kemampuan pembayaran dibayar secara cash. Oke, cashnya pasti maunya dibayarnya full payment, utuh secara keseluruhan. Kalau misalnya dia punya utang 1 miliar, ya pengennya dibayarnya 1 miliar. Yang kedua, pasti dibayarnya pengennya segera. Waktunya tuh pengen secepat mungkin deh. Kalau bisa jangan nanti-nanti deh. Ya paling kasih toleransi waktu 1-2 hari. Intinya segera bisa dibayar, tidak mau berlarut-larut lagi. Apalagi jika ada permasalahan yang hutangnya itu sudah sampai 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih. Jadi opsi yang pertama teman-teman bisa persiapkan adalah, atau strategi pertama, plan pertama itu adalah, alternatif pertama adalah dibayar secara penuh atau full payment dan segera. Ini posisi terbaik atau ini opsi terbaik yang teman-teman kehendaki atau inginkan. Yang kedua apa? Teman-teman bisa ketika misalnya teman-teman minta, oke, yang tadi plan A ya, minta ingin dibayarnya penuh dan dibayarnya segera. Tapi ternyata mungkin dari negosiasi, wah saya kesulitan, saya nggak bisa bayar penuh. Saya katakan mungkin saya bisa bayar penuh, tapi saya nggak bisa bayar segera karena perlu waktu segala macam. Kita masuk ke opsi yang kedua. Apa opsi yang kedua? Opsi yang kedua adalah teman-teman tetap minta dibayar penuh, full payment, tapi teman-teman bisa memberikan tempo atau memberikan termin. Nah ini merupakan solusi juga. Ini merupakan solusi supaya negosiasinya tidak deadlock. Jadi tadi di opsi yang kedua atau alternatif yang kedua atau plan B-nya adalah kita tetap mintakan dibayar secara full payment, tapi kita berikan kelonggaran dari segi waktu. Oke deh, nggak apa-apa termin, nggak apa-apa bertahap. Nah, yang ketiga adalah opsi yang berikutnya. Katakan misalnya opsi kedua juga tidak berhasil. Ternyata pas dia pertimbang-timbangkan lagi, waduh ternyata pas saya cek-cek saya nggak bisa nih bayar full payment. Ternyata tetap harus dibantulah gimana caranya. Tapi saya juga nggak bisa segera, artinya harus termin juga. Nah, kita bisa mempersiapkan opsi yang ketiga. Apa itu opsi yang ketiga? Oke, kita balik. Oke deh, nggak apa-apa. Saya kasih keringanan lagi. Yang pertama adalah tidak full payment. Dengan apa? Memberikan diskon. Berapa nilainya itu tergantung dengan pertimbangan dan perhitungannya teman-teman. Jadi opsi ketiga kita bisa mengajukan ya sebagai bentuk alternatif atau opsi pembayaran diperbolehkan tidak full payment atau tidak penuh, diberikan diskon berapapun terserah, mau 10%, 20% itu pertimbangan teman-teman. Tapi yang poin kedua, dibayarnya segera ya. Jadi artinya tadi misalnya hutangnya 1 miliar. Oke deh, saya minta dibayar sekarang karena saya butuh cash flow. Nggak apa-apa, kamu saya diskon 10%, 20%, tapi bayarnya sekarang juga, hari ini juga, atau paling lambat besok. Seperti itu. Itu jadi opsi ketiga. Katakan kalau opsi itu deadlock, teman-teman bisa menempuh opsi yang keempat atau opsi yang terakhir. Apa itu? Kalau memang teman-teman lihat, waduh ini orang kayaknya sulit deh bayar full payment, sulit juga kalau bayar segera. Tapi orangnya punya kemampuan untuk tadi membayar cash atau membayar tunai. Teman-teman bisa pakai opsi yang keempat. Apa opsi yang keempat? Yaitu hutangnya di diskon, tidak full payment lagi, tidak dibayar penuh, lalu kemudian diberikan termin, diberikan waktu. Nah, jadi kan ini ada solusi. Jadi diskusinya tuh atau negosiasinya cair. Strategi-strategi ini yang biasa saya terapkan ya untuk klien-klien Hibra dan tujuannya supaya hutang-hutang mereka terbayar. Mereka happy, kreditur happy, debitur happy. Jadi kita tidak buru-buru untuk menjadikan permasalahan hutang itu jadi deadlock. Akhirnya harus proses hukum,
ke pengadilan atau bahkan ada yang proses sampai ke kepolisian, ini terlalu berlarut-larut dan panjang. Jadi di dalam menyelesaikan permasalahan bisnis, apalagi hutang bisnis, yang mesti kita kedepankan juga opsi-opsi yang bisa menguntungkan kita secara bisnis, ya. Baik tadi dengan opsi yang pertama, kedua, dan ketiga. Intinya jangan terburu-buru untuk membuat suatu hal itu seakan tertutup, tidak punya celah untuk penyelesaiannya. Karena semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya, insya Allah berkat izin Allah pastinya. Jadi dengan keempat tips itu, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang menghadapi atau sedang dalam kondisi memiliki permasalahan hutang piutang di dalam bisnisnya. Semoga bermanfaat. Bantuin bisnis kamu jadi aman dan halal.